tutorialnya, silahkan diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah selalu berkoordinasi dengan tim PPS atau PPK atau KPU setempat. Kemudian yang kedua adalah selalu simak informasi yang ada. Yang ketiga, selalu ikuti arahan dan petunjuk dari PPS atau PPK atau KPU setempat. Kemudian yang keempat, jadi video ini hanya sebagai referensi atau panduan dalam melakukan instalasi dan aktivasi aplikasi Sirekap 2020 versi yang terbaru, yaitu versi 1.9.5. Dan yang terakhir adalah semoga berhasil. Jadi dari beberapa hal yang saya sampaikan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk proses aktivasi ini, silahkan untuk rekan-rekan KPPS itu memperhatikan arahan dan petunjuk dari tim PPS, PPK atau KPU setempat. Kemudian juga saya sampaikan beberapa perbedaan untuk aplikasi Sirekap versi 1.9.5 ini dengan Sirekap versi 1.8.2 yang telah kita coba simulasikan kemarin. Yang pertama itu perbedaannya adalah pada proses registrasi. Jadi untuk aplikasi Sirekap versi 1.8.2 kemarin kita memerlukan registrasi dulu, kemudian baru dilakukan proses aktivasi. Nah, untuk aplikasi Sirekap versi terbaru ini yaitu versi 1.9.5 ini, untuk proses registrasinya itu dilakukan oleh tim PPS atau rekan-rekan dari PPS. Jadi tugas kita sebagai KPPS itu hanya langsung ke proses aktivasi akunnya. Intinya untuk proses aktivasi akun utama Sirekap yang versi 1.9.5 ini, untuk rekan-rekan KPPS semuanya diharapkan sangat memperhatikan arahan dan petunjuk dari PPS, PPK atau KPU setempat. Karena apa? Jadi dari pengalaman yang kemarin itu, karena rekan-rekan KPPS itu mungkin mengaksesnya secara bersama-sama, itu mengakibatkan untuk proses aktivasinya berjalan dengan ada yang lambat, ada yang cepat, jadi berbeda-beda. Nah, dari situ untuk proses aktivasi akun Sirekap yang versi 1.9.5 ini dilakukan secara bergelombang. Jadi untuk proses aktivasinya itu dilakukan secara bergelombang waktunya. Intinya rekan-rekan KPPS semuanya berkoordinasi dengan tim PPS atau PPK atau KPU setempat, sehingga nantinya untuk proses aktivasi ini dapat berjalan dengan baik dan optimal. Dan juga nanti setelah proses aktivasi berhasil, semoga untuk Pilkada 2020 ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oke, langsung kita mulai untuk tutorialnya. Langkah yang pertama adalah silakan melakukan uninstall aplikasi Sirekap yang telah terpasang di smartphone kalian masing-masing. Jadi kemarin kita sudah menggunakan aplikasi Sirekap yang versi 1.8.2 itu, silahkan rekan-rekan KPPS kalian bisa di-uninstall dari smartphone rekan-rekan sekalian. Nah, setelah di-uninstall, langkah selanjutnya yaitu langkah yang kedua, silahkan masuk ke Play Store, kemudian search aplikasi Sirekap terbaru dengan kata kunci Sirekap 2020, kemudian silahkan di-install. Jadi untuk menginstal aplikasi Sirekap ini, rekan-rekan KPPS kalian bisa mendapatkan linknya dari tim PPS atau bisa langsung menuju ke Play Store, kemudian ditulis Sirekap 2020, kemudian pilih yang paling atas ini. Nah, setelah dipilih nanti akan tampil seperti ini. Silahkan diinstal seperti menginstal aplikasi lainnya. Tekan tombol install berwarna hijau. Selanjutnya untuk langkah yang ketiga yaitu masuk ke akun Telegram Sirekap Pilkada 2020 bot, kemudian silahkan masuk dari link yang dibagikan oleh KPU atau PPK atau PPS setempat. Kemudian di dalam akun Sirekap tersebut silahkan tulis chat atau pesan sebagai berikut dengan format kurang lebih ini sama dengan yang kemarin. Jadi tulisannya garis miring activation spasi NIK spasi nomor HP dan kemudian silahkan tekan tombol kirim. Nah, untuk masuk ke akun Sirekap Pilkada 2020 bot yang ada di Telegram itu, rekan-rekan KPPS kalian bisa langsung dari link yang dibagikan oleh PPS, mungkin di grup masing-masing. Jadi nanti ketika diklik itu dia langsung masuk ke akun Telegram seperti ini. Kemudian ditulis pesan atau chat seperti yang sudah saya sampaikan tadi dan tekan tombol kirim.
Untuk tampilannya akan seperti ini. Setelah dikirim maka dia akan terkirim. Nah, setelah dikirim, rekan-rekan KPPS kalian menuju ke langkah berikutnya, yaitu menunggu balasan atau respon link dari akun Sirekap tersebut. Jadi di sini langkah 4, setelah mendapatkan link balasan dari bot, silahkan klik link tersebut kemudian lanjutkan proses aktivasi akun. Jadi untuk tampilannya kurang lebih seperti ini, hampir sama dengan proses kemarin. Nah, di sini untuk proses aktivasi ini, setelah rekan-rekan sekalian mengirim pesan aktivasi kemudian NIK dan nomor HP itu, silahkan untuk bersabar. Jadi ditunggu saja sampai link ini benar-benar muncul di Telegram rekan-rekan sekalian. Dan tentunya silahkan sambil dipantau grup dari tim PPS atau PPK ataupun KPU setempat. Artinya kita harus santai tapi serius, jangan terburu-buru, cermati dan lakukan dengan baik. Nah, selanjutnya setelah diklik linknya maka nanti akan muncul tampilan aktivasi. Silahkan rekan-rekan sekalian diklik tombol aktivasi berwarna hijau, kemudian nanti akan masuk ke langkah berikutnya, yaitu langkah yang kelima. Buatlah password dengan karakter bebas dan harus diingat. Jika perlu nanti untuk passwordnya silahkan dicatat, karena pengalaman dari kemarin itu banyak juga yang menuliskan di kolom komentar ada yang lupa password ataupun kode aksesnya. Jadi silahkan setelah membuat itu dicatat supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian masukkan ulang password dan klik register. Untuk tampilannya seperti di gambar bagian kanan ini. Jadi paling atas adalah device ID, kemudian NIK di bagian bawahnya, kemudian ada MSI SDN, ini adalah nomor handphone operator atau akun utama Sirekap. Kemudian di sini silahkan masukkan password dan silahkan ditulis ulang untuk password yang sudah dibuat di kolom verify password. Jadi untuk membuat password ini tidak ada ketentuan, bebas untuk jumlah karakternya maupun cara penulisannya. Yang penting saya ingatkan sekali lagi, untuk password jangan sampai lupa dan harus dicatat. Dan yang terakhir adalah klik tombol register berwarna hijau di bagian bawah. Selanjutnya langkah yang keenam adalah silahkan login dengan cara memasukkan nomor HP dan password yang telah kita buat. Kemudian klik login. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi masukkan saja nomor telepon sesuai dengan yang sudah terdaftar, kemudian masukkan password yang sudah kita buat. Tekan tombol login berwarna hijau. Setelah kita tekan tombol login, maka akan menuju ke langkah yang ketujuh, yaitu silahkan melakukan pendaftaran kode akses dengan memasukkan kode akses dengan ketentuan yang ada, kemudian konfirmasi kode akses yang telah kita buat dan klik simpan. Untuk kode akses ini kurang lebih juga sama dengan password, yaitu silahkan ketika rekan-rekan KPPS kalian membuat kode akses itu silahkan dicatat sehingga tidak lupa dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk tampilannya kurang lebih seperti gambar di bagian kanan ini. Jadi bisa dilihat di sini ada keterangan silahkan buat kode akses harus terdiri dari 6 karakter dengan huruf dan angka. Jadi seperti tutorial sebelumnya kemarin, untuk kode akses itu harus terdiri dari 6 digit dan 6 digit tersebut harus kombinasi huruf dan angka. Masukkan kode akses, kemudian jika masih ragu silahkan bisa diklik icon atau tombol yang berbentuk seperti mata ini untuk menampilkan kode akses kita. Kemudian tulis ulang kode akses di kolom konfirmasi kode akses. Setelah itu klik tombol simpan berwarna kuning di bagian bawah. Setelah disimpan maka prosesnya sudah selesai. Jadi untuk login di lain waktu kita tinggal membuka aplikasi Sirekap yang sudah terinstall, kemudian masukkan kode akses yang telah kita buat. Atau jika nanti diminta untuk memasukkan nomor HP dan password, itu silahkan dimasukkan. Jadi untuk kode akses dan password itu silahkan dicatat atau harus diingat-ingat. Nah, setelah itu untuk aplikasi Sirekap versi 1.9.5 di sini sudah bisa digunakan untuk kegiatan Pilkada 2020. Oke, itu tadi tutorial untuk melakukan proses instalasi dan aktivasi aplikasi Sirekap yang versi terbaru, yaitu versi 1.9.5. Silahkan rekan-rekan KPPS kalian untuk selalu